Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video daripada Ivy Pan yang mana dia membahas tentang perbedaan Chinese Malaysia versus Chinese Indonesia ya. Dan Ivy Pan ini sendiri adalah seorang Chinese Malaysia yang sedang menempuh pendidikan kedokteran gigi di salah satu university di Yogyakarta. Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Nah, udah benar ya, udah benar asimilasi. Hello everybody, perkenalkan saya Ivy, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya mau membahas satu topik yang kalian sering tanya-tanya, yaitu perbedaan orang Tionghoa Indonesia sama orang Chinese Malaysia. Kalau untuk subjek ini, siapalah yang mau tanya lebih baik daripada saya yang sebagai warga Chinese Malaysia yang kuliah ke Indonesia. Biasanya saya observasi dari orang Chinese Malaysia dan orang Chinese Indonesia, biasanya saya lihat penampilannya aja udah beda. Saya sering bercanda sama supir saya pas kami menjemput tamu di Bandara Adi Sucipto. Saya bilang ke supir saya bisa membedakan yang itu orang Chinese aslinya Malaysia, Singapura, Tiongkok atau Indonesia gitu. Itu dari belakang kacanya saya udah bilang ke supir, iki fix orang Indonesia. Nah pas itu grup tournya ibu-ibu kalau mereka ngomong bahasa Indonesia, yo supirnya kaget, kok tahu. Pas ada satu grup lagi saya bilang, iki aslinya Malaysia. Nah, mereka kalau ngomongnya bahasa Chinese ala Malaysia gitu. Betul. Nah, itu kalau menurut saya nggak ada panduan sih, itu kayaknya rasa feeling gitu. Tapi kalau mau saya kasih tips yang itu membedakan, itu hairstyle-nya, rambut. Ya, benar. Rambut. Kalau orang Tiongkok, Chinese ya, mereka suka bikin tuh ban loh, itu ban kayak bule gitu. Kalau orang Chinese Malaysia suka mewarnai rambut jadi coklat kayak Chinese gitu. Indonesia pun sama. Kalau orang Indonesia karena saya blonde gitu ya. Itu gak semestinya semua ya. Ini cuman garis panduan secara umum aja. Orang Tionghoa Indonesia suka rambut panjang tapi sedikit kerinting gitu, kayaknya pada zaman 80-an, 90-an gitu. Tapi nggak semuanya gitu sih, itu cuman satu garis panduan yang saya bikin sendiri gitu. Dari segi fashionnya, penampilannya juga itu bisa lihat. Kalau orang Tionghoa China, mereka lebih fashion kebulian gitu. Itu pakaian, celana, itu semuanya lebih pokoknya beda gitu. Kalau soal fashion, saya kalau kelamaan kamu bisa tahu gitu. Tapi itu on a light note, yang itu membahas secara ringan. Tetapi apa yang mau kami semua tahu itu secara politik, secara geografi, secara sosial gitu. Mula-mula pas saya sampai di Indonesia, saya nggak tahu orang Tionghoa di sini nggak bisa ngomong Mandarin. Jadi pas saya sampai ke kelas, saya nampak satu teman sekelas Tionghoa saya, namanya Nadia gitu, asli Manang. Hai Nadia. Saya coba ngomong ke dia pakai bahasa Tionghoa, tapi dia bingung. Dia kan asli Malang, jadi pasti ngomong Jawa bahasa Tionghoa. Jadi dia bilang, oh sorry, I don't know Chinese. Jadi saya tanya setiap teman Tionghoa di kelas saya sampai saya ketemu si Albert. Si Albert asli Kepri, jadi dia bisa bahasa Chinese, dia ada belajar dan dia sering nonton itu acara TV dari Singapura. Ternyata itu sinyalnya bisa sampai Kepri gitu. Betul kalau Jadi, Kepri. untuk saya itu kayaknya alhamdulillah dapat teman yang saya bisa komunikasi, soalnya kan saya nggak tahu bahasa Indonesia. Pas saya sampai di Indonesia juga saya juga bingung, pokoknya bingung semua deh, soalnya bahasanya nggak mengerti kan. Jadi si Albert ini menjadi teman
yang saya selalu tanya untuk kerja rumah, karena pas di kelas saya emang nggak mengerti. Tapi dari sini kami bisa lihat kebanyakan orang Tionghoa Indonesia sudah asimilasi. Nah, udah betul, benar asimilasi. ya. Asimilasi. Karena saya menurut saya itu semuanya dari dulu, sejarah dulu, karena populasi Tionghoa di Indonesia jauh lebih kurang daripada di Malaysia. Pas setahu saya Indonesia mungkin ada kurang lebih kurang 3 juta orang Chinese ya. Tapi di Malaysia pas dulu baru merdeka ada 40%. Sekarang udah jadi 25%. Nah, persentase bukannya itu lebih banyak Indonesia yang membentukkan nasib orang Tionghoa di masing-masing negara. Saya bicarakan tentang yang Chinese di Malaysia dulu ya. Saya TK-nya Chinese, SD-nya Chinese, high school-nya Chinese. betul. Jadi bahasa yang menjadi perantara itu Chinese semua. Kalau di Malaysia ada 2 jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Kalau jenis betul. itu yang punya Jenis. belajar Chinese, Jenis belajar Tamil kebangsaan. itu bahasa perantaranya Chinese dan Tamil. Kalau sekolah kebangsaan itu kayaknya national school gitu, bahasa perantaranya bahasa kebangsaan yaitu bahasa Melayu. Betul. Pas saya di SD kami diwajibkan, karena kan Chinese school, diwajibkan belajar Chinese. Ada teman-teman saya yang dari kaum India, dari kaum Melayu juga ikut gabung ke SD ini. Itu semua dari semua suku, semua ras welcome. Cuman diwajibkan belajar bahasa Chinese gitu. Kalau kamu masuk sekolah Tamil ya kamu diwajibkan belajar itu. Itu sampai saya umur 20 sampai di Indonesia baru saya tahu, oh, puasa itu gak cuman gak bisa makan, malah gak bisa minum. Dan pas itu saya belum tahu, saya minum di dalam kelas pas dosen ngomong. Tapi di sana saya juga nampak toleransi Indonesia, karena pas saya ngomong air, dosennya gak berkelip mata, gak ada respons langsung, cuman dengan bertanggung jawab melanjutkan perkuliahan itu. Sampai sekarang itu saya pikir balik, itu saya sangat respect. Kalau saya lihat di Indonesia cuman ada satu aliran sekolah, yaitu sekolah kebangsaan. Jadi semua warga Indonesia, tidak kira suku, agama, ras, bisa bergaul. Kemarin saya mengunjungi sekolah Kanisius Demangan 1 di Jogja untuk periksa gigi. Saya lihat sekolah itu mayoritas Katolik. Kalau sekolah agama kayak gitu mungkin ada tergolong agama gitu, tapi biasanya saya lihat semua orang together gitu, gak pisah-pisah gimana. Namanya baru sampai ya, saya gak tahu. Saya tanya ke teman saya si Nadia itu loh, saya tanya ke Nadia, apakah kamu merasa orang Chinese dikuotakan untuk memasuki UGM? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sensitif sih, soalnya ya sensitif lah. Tapi si Nadia bilang enggak kok, dan saya setuju sih. Saya pas ospek saya lihat kok ada satu presentasi, mungkin kebanyakan orang Pulau Jawa yang masuk UGM banyak berbanding daerah lain, berbanding daerah Maluku, berbanding Papua. Dan UGM berusaha untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa dari daerah-daerah tersebut untuk menyimbang gitu. Saya merasa itu sangat bagus sih. Dari sini saya bisa lihat itu perbedaannya gitu. Yang saya observasi di Thailand, orang Tionghoa Indonesia masih bisa berbahasa sukunya yang saya bilang itu Hakka, Hokkien, Cantonese gitu. Di Thailand, pas saya wisata ke Thailand, saya nggak ngomong bahasa Inggris, soalnya
nggak ada yang tahu bahasa Inggris dan saya nggak tahu bahasa Thai. Akhirnya kami coba ngomong dialek-dialek Chinese itu sampai kami ketemu orang Thai yang bisa ngomong dialek tersebut. Kalau saya pas ada acara badminton Olimpik kan, Lin Dan versus Lee Chong Wei, saya tetap support Lee Chong Wei walaupun Lin Dan lebih ganteng. Karena kan saya orang Malaysia, saya pasti selalu tim Malaysia. Sampai sini, kalau kalian like video saya atau kalian like saya, kalian like aja, kalian subscribe dan kalian share. Sampai jumpa lagi. Ya begitu ya sobat, videonya daripada Ivy Pan, dan menurut saya pribadi sendiri untuk perbedaan penampilan antara Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia itu di cara berpakaian ya, yang mana untuk Chinese di Malaysia itu berpakaiannya lebih sederhana dan biasanya kebanyakan suka memakai celana-celana pendek seperti itu ya, walaupun di Indonesia pun sama, tapi kebanyakan seperti itu, dan cara berpakaiannya pun lebih sederhana ya. Dan kalau untuk Chinese Indonesia itu kebanyakan cara berpakaiannya lebih hedon ya, atau lebih bermewah-mewahan seperti itu, dan lebih rapi lah menurut aku seperti itu ya. Dan untuk rambutnya pun sama seperti di Malaysia pada umumnya, dia lebih suka di warna coklat atau warna blonde coklat seperti itu ya. Dan itu bukan Chinese saja, orang Indonesia pada umumnya pun suka mewarnai rambut seperti warna itu ya sahabat ya, warna coklat ya. Dan perbedaan selanjutnya menurut saya adalah dalam segi bahasa ya. Untuk Chinese Malaysia ini sendiri, untuk bahasa Melayunya itu kurang baik ya, ataupun mereka tidak lancar. Tapi bukannya mereka tidak bisa, tapi mereka itu kurang fasih seperti itu ya sahabat ya. Karena di sana itu ada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan ya. Jadi untuk sekolah jenis kebangsaan ini sendiri adalah sekolah Melayu, bahasa pengantarnya pun Melayu. Dan ini bisa Cina, bisa apa, bisa sekolah juga, tapi bahasa pengantarnya Melayu. Dan untuk jenis kebangsaan ini adalah sekolah Tamil, sekolah Chinese seperti itu ya sahabat. Jadi untuk bahasa pengantarnya sendiri adalah bahasa Chinese seperti itu ya sahabat ya. Kalau Chinese, kalau Tamil adalah bahasa pengantarnya bahasa India seperti itu. Sedangkan untuk di Indonesia cuma ada sekolah swasta dan negeri. Jadi untuk Chinese Indonesia itu bahasa Indonesianya lebih fasih dan menurut saya lebih cukup sekian pendapat saya tentang perbedaan Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.